Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lawade Muhammad Fajar dari kelas TI 61 ingin menjelaskan tentang sensor yang ada pada robot. Yang pertama ialah klasifikasi jenis-jenis sensor. Sensor yang digunakan pada perangkat elektronik atau robot pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu sensor pasif dan sensor aktif, dan sensor analog serta sensor digital. Sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif adalah jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Contohnya termokopel yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Kedua, sensor aktif. Sensor aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi sehubungan dengan efek eksternal yang diberikannya. Sensor aktif ini disebut juga dengan sensor pembangkit otomatis. Dua, sensor analog dan sensor digital. Sensor analog. Sensor analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Sebagai parameter analognya, ini diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain-lainnya. Contoh sensor analog ini diantaranya adalah akselerometer, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor suhu. Sensor digital. Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan non-kontinu dengan waktu dan dapat dipresentasikan dalam bit. Sebuah sensor digital biasanya terdiri dari sensor, kabel, dan pemancar. Sinyal yang diukur akan diwakili dalam format digital. Output digital dapat dalam bentuk logika 1 atau logika 0 dalam kurung on or off. Sinyal fisik yang diterimanya akan dikonversi menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri tanpa komponen eksternal. Kabel digunakan untuk transmisi jarak jauh. Contoh sensor digital ini diantaranya adalah akselerometer digital, sensor kecepatan digital, sensor tekanan digital, sensor cahaya digital, dan sensor suhu digital. Jenis-jenis sensor. Yang pertama ialah touch sensor. Touch sensor adalah sensor yang akan mendeteksi ketika disentuh ibarat kulit. Touch sensor pada dasarnya adalah saklar yang memiliki berbagai jenis bentuk. Pada robot digunakan untuk misalnya 1. Mendeteksi objek yang ada pada tangan robot, mencegah terjadinya tabrakan pada robot beroda, dan masih banyak lagi. Ini adalah gambar touch sensor pada robot. Yang kedua ialah light sensor. Sensor ini mendeteksi cahaya atau peka terhadap cahaya di sekitarnya. Dengan sensor ini robot dapat mengetahui gelap terang suatu objek, tempat, siang atau malam. Untuk menentukan gelap dan terang suatu tempat biasa menggunakan LDR sensor. Sementara untuk keperluan robot pengikut garis dalam kurung line follower menggunakan infrared sensor. Yang ketiga ialah color sensor. Sama seperti light sensor atau infrared sensor, color sensor juga bisa mendeteksi gelap terang dengan menangkap warna hitam dan putih. Tapi selain itu, color sensor juga dapat mendeteksi warna lainnya seperti merah, biru, kuning, dan sebagainya. Pada aplikasinya, color sensor juga bisa digunakan untuk membuat robot line follower, bahkan yang lebih canggih, yaitu dapat mengikuti garis dengan warna yang lebih spesifik.
Yang keempat ialah distance sensor. Distance sensor adalah jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek dengan cara mengukur jarak objek tersebut. Sensor ini bisa mengukur jarak dengan sangat kuat. Dalam robot, distance sensor berguna sebagai mata. Robot dapat melihat objek di depannya dengan sensor ini. Contoh distance sensor yang paling sering digunakan adalah ultrasonic sensor. Cara kerjanya sama seperti mulut dan telinga pada kelelawar. Ini adalah contoh distance sensor. Ini adalah gambar distance sensor, Yang kelima ialah sound sensor. Sound sensor ini mendeteksi suara di sekitar robot. Fungsinya tentu saja seperti telinga. Melalui program sensor bisa membedakan suara yang menyaring. Melalui program sensor ini bisa membedakan suara yang nyaring, suara yang tidak nyaring, dan hening. Intensitasnya bisa kita atur manual atau melalui program, tergantung jenis sensor yang dipakai. Bahkan untuk jenis voice recognition itu bisa diprogram untuk mendengar kata bahasa yang digunakan manusia. Dan ini adalah gambar sound sensor. Yang keenam ialah balance sensor. Balance sensor ini digunakan untuk membuat robot tetap seimbang, mengetahui kemiringan, dan membantu bangun saat robot terjatuh. Salah satu contohnya adalah gyroscope, dipakai juga pada smartphone. Ini adalah contoh balance sensor. 7 ialah gas sensor. Gas sensor berfungsi untuk mendeteksi berbagai jenis gas atau asap yang ada di sekitar robot, seperti hidung pada manusia. Dapat membedakan yang mana gas yang berbahaya, yang mana gas biasa, dan yang mana gas berbahaya. Contoh penerapan gas sensor adalah untuk robot penjinak bom atau robot Greenbird. Yang kedelapan ialah temperatur sensor. Sama seperti kulit yang dapat merasakan panas dan dingin, dengan temperatur sensor, robot dapat mengenali suhu yang ada di sekitarnya. Ini adalah gambar temperatur sensor. Kesembilan ialah akselerometer. Akselerometer adalah sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, goncangan, getaran, dan kemiringan dengan gerakan indera. Akselerometer analog ini dapat digolongkan lagi menjadi beberapa yang berbeda berdasarkan variasi konfigurasi dan sensitivitas. Berdasarkan pada sinyal keluaran, akselerometer analog menghasilkan tegangan variabel konstan berdasarkan jumlah percepatan yang diterapkan pada akselerometer. Selain ini adalah gambar akselerometer. Yang ke-10 adalah sensor tekanan atau pressure sensor. Sensor tekanan atau pressure sensor adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Sensor tekanan akan menghasilkan sinyal keluaran analog yang sebanding dengan jumlah tekanan yang diberikan. Sensor piezoelektrik adalah salah satu dari sensor tekanan yang dapat menghasilkan sinyal tegangan keluaran sebanding dengan tekanan yang diterapkan padanya. 11. Sensor ultrasonik atau ultrasonic sensor. Sensor ultrasonik adalah jenis sensor non-kontak yang dapat digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan sifat-sifat gelombang suara dengan frekuensi lebih besar daripada rentang suara manusia. Dengan menggunakan gelombang suara, sensor ultrasonik dapat mengukur jarak suatu objek. Sifat Doppler dari gelombang suara dapat digunakan untuk mengukur kecepatan suatu objek. Inilah gambar sensor ultrasonik. Ke-12, sensor giroskop.
Gyroscope sensor. Sensor giroskop adalah sensor yang digunakan untuk merasakan dan menentukan orientasi dengan bantuan gravitasi bumi. Perbedaan utama antara sensor akselerometer dan giroskop adalah bahwa giroskop dapat merasakan rotasi di mana akselerometer tidak bisa. Ini adalah gambar sensor giroskop. 13. Sensor efek Hall atau Hall efek sensor. Sensor efek Hall atau Hall efek sensor adalah sensor yang dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik untuk pemrosesan rangkaian elektronik selanjutnya. Sensor efek Hall ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi kedekatan, mendeteksi posisi, mendeteksi kecepatan, mendeteksi gerakan arah, dan mendeteksi arus listrik. Ini adalah gambar sensor efek Hall. Yang ke-14 adalah sensor kelembapan. Sensor kelembapan atau humidity sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembapan suatu lokasi. Pengukuran tingkat kelembapan ini sangat penting untuk pengamatan lingkungan di suatu wilayah, diagnosa medis, ataupun di penyimpanan produk-produk yang sensitif. Ke-15 adalah sel beban atau lokal sensor sel beban. Sensor sel beban atau lokal sel adalah jenis sensor yang digunakan untuk mengukur berat. Input dari lokal sel ini adalah gaya atau tekanan, sedangkan outputnya adalah nilai tegangan listrik. Ada beberapa jenis lokal sel, diantaranya adalah beam local cell, single point load cell, dan compression load cell. Ini adalah gambar sensor load cell. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.